Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu mantan mengejarmu lagi. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, ada perpisahan yang betul-betul permanen ya. Jadi ketika berpisah itu mereka tidak pernah ketemu lagi, mereka tidak pernah berhubungan lagi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mencari. Tapi lebih banyak di dunia ini, setelah perpisahan itu terjadi, 2 anak manusia itu masih saling merindukan, mencari, mendatangi, bahkan mengejar-ngejar ya. Nah, ada 3 waktu mantan akan kembali datang dan mengejar-ngejar kita lagi. Yang pertama, ketika dia melihat ada seseorang yang datang mendekati kita. Seseorang yang mungkin dia kenal, seseorang yang sangat tidak dia sukai, karena ketika dia bersama kita, orang ini ya juga selalu berusaha hadir dan berusaha merebut kita dari dia. Nah, maka ketika perpisahan itu terjadi dan dia melihat bahwa seseorang yang sangat tidak dia sukai itu kembali berusaha masuk ke dalam kehidupan kita, ya, sekarang kan kita sedang sendiri. Nah, maka di saat itulah kecemburuan akan hadir di dalam hatinya dan mantan akan bergerak datang untuk mengejar-ngejar kita lagi. Manusia itu sering begitu. Kalau tidak punya saingan, maka dia merasa tidak semangat untuk mendapatkan sesuatu ya. Tetapi begitu ada saingannya, baru dia jungkir balik untuk mempertahankan atau mengambil kembali sesuatu yang dia merasa itu masih miliknya. Ya, jadi ketika berjalan waktu kita dengan mantan, mungkin orang yang berusaha masuk dalam kehidupan kita ini kemudian menyerah. Nah, maka di situ pula cinta mantan mulai mengendor. Tetapi ketika dia melihat orang yang berusaha masuk dalam kehidupan kita itu ternyata mulai kembali, saingannya datang lagi, nah maka disitulah mantan akan semangat untuk mengejar-ngejar kita lagi ya. Kemudian yang kedua, ketika dia butuh kepada kita, ada sesuatu yang sangat dia butuhkan dari diri kita, ya, sesuatu yang hanya kita memilikinya. Apakah bantuan keilmuan kita, ya, kita menguasai ilmu, pengetahuan begitu, yang dia butuh untuk itu, ya. Jadi misal mantan dapat proyek nih, ya, kebetulan pendidikan kita arsitektur, nah, kalau bayar arsitek yang lain mungkin mahal, tetapi kalau dengan kita ya bisa dinego kan begitu ya. Dia sangat membutuhkan bantuan kita, dia butuh, maka dia akan datang kembali ke kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika mantan merasa kesepian. Ternyata perpisahan itu tidak membuat dia bertemu dengan seseorang yang baru, atau tidak bertemu dengan seseorang yang lebih oke dari kita, atau
kalau dia berkhianat dari kita bersama orang ketiga, ternyata orang ketiga kualitasnya jauh lebih rendah daripada kita sehingga mereka berpisah. Manusia saat dia merasa kesepian, maka dia akan mencoba mencari teman. Teman itu adalah seseorang yang pernah dia kenalkan di masa lalunya. Nah, maka disitulah dia akan datang mengejar-ngejar kita kembali ketika hatinya terasa hampa tanpa ada yang mengisi cinta di sana. Nah, jadi sesungguhnya setiap perpisahan itu ada masa kangennya, ada keinginan untuk bisa kembali bersama Jadi saat mantan pergi, akan ada waktu di mana dia hadir kembali di dalam kehidupan kita, datang mengejar-ngejar kita walaupun mengejar-ngejar kita karena cuma butuh sesuatu atau karena kesepian Nah, yang paling penting sekarang yang harus kita perkuat agar mantan yang datang mengejar-ngejar kita karena memang ingin kembali bersama kita lagi Yang diperkuat sekarang adalah doanya. Salah satu waktu yang paling mustajab berdoa adalah berdoa ketika kita terbangun di waktu malam hari. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan ma min abdin bata ada tukhurin summa ta'aru minal laili fasa'alallahu syai'an min amri dunya au min amril akhirati illa a'tahu. Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Jadi biasakan kalau mau tidur wudhu dulu. Kalau bisa sholat sunat witir. Selesai itu berdoa. Nah, kita tidur. Kalau kita terbangun di malam hari, kemudian kita berdoa. Lebih bagus lagi kita mengerjakan tahajud setelah itu berdoa. Kalaupun misal untuk bangun tahajud beratnya luar biasa, kita terbangun dan hanya berdoa saja tanpa mengerjakan tahajud pun, itu doanya sudah doa yang terkabul. Apalagi kalau kita menyempatkan diri bangun di tengah malam, ambil air wudhu, kemudian mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat. Selesai itu kita berdoa, maka doa kita akan menjadi doa yang luar biasa, menjadi doa yang mustajab. Kita menginginkan mantan seperti apapun, ketika Allah kabulkan doa kita, maka mantan akan datang seperti apa yang kita inginkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.